Ya. Nah, Pak Nur, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia dalam sebuah pengajian, ia pernah meminta maaf kepada umat karena pernah mengecewakan umat, yaitu ketika ia terjun ke dunia politik. Mungkin pernah ia berbagi rasa dengan Pak Nur. Ya, itu juga salah satu yang sampai hari ini, sampai pertemuan terakhir dengan saya itu dia kemukakan, dia betul-betul merasakan penyesalan yang besar karena akibat dari kegiatan politik itu. Jadi beliau kan langsung yang mendirikan, langsung menjadi pimpinannya, jadi nggak bisa dielakkan lagi, sehingga waktunya tidak bisa terbagi hanya khusus itu saja, sehingga mereka yang mengikuti dakwah beliau menjadi sangat kecewa sekali. Dulu saja lah orangnya Pak Zainuddin itu kan nggak bisa, jadi misalnya sudah ada undangan misalnya, ada undangan, terus ketemu lagi temennya dekat, undang dia lagi, jadi nggak bisa nolak. Akhirnya apa? Orang yang berlebihan terkecewakan. Itu aja sudah banyak yang terkecewakan. Apalagi kemudian dengan berbagai kegiatan politik yang menjadi tuntutan dari nuansa politik yang ada, sehingga mengakibatkan dia harus meninggalkan, hampir meninggalkan seluruh ganggang dakwah. Dan akibat dari itu maka banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat kecewa. Untuk itu kemudian dia pokoknya apapun yang terjadi saya harus kembali ke dakwah. Tapi memang berat karena lingkaran-lingkaran politis yang ada di sekitarnya itu tetap menghendaki dia menjadi bagian dari ikon dari mereka. Pak Nur sendiri mengenal sosok almarhum ini sejak tahun berapa Pak mengenal? Saya mengenal beliau itu sejak tahun 80-an ya. 80? Tahun 80-an ya, 87, 86 itu. Saya mulai bikin pondok lah ya. Oh, pondok itu awalnya. Saya mulai pondok, saya mulai siaran di sebuah radio. Kemudian saya diundang beliau. Diundang, kemudian ada terus perkenalan di situ. Dan setelah kemudian terus melebar, terus berbagai macam pertemuan dakwah kita lakukan, dan waktu itu selalu bertemu antara kami dan beberapa teman. Bisa akrab tuh bagaimana Pak ya? Bisa jadi akhirnya sahabat, gitu, apakah sama hobi ataukah sama apa ini Pak? Sehingga Anda kami sering sekali pengajian diundang bertiga saya Haji Umar dengan Zainuddin dan Kiai Zainuddin. Itu sampai misalnya jam 2 malam, jadi saat kan jam dakwah itu pagi, agak siang, sore, malam. Jam 2 malam itu baru, jam 1 malam itu baru naik yang terakhir. Jadi sering kami perjalanan seperti itu di berbagai daerah. Sering bersama-sama ya Pak? Bersama-sama, sehingga kami sering hidup di kendaraan. Kami sering mengatakan kita ini orang jarang di rumah tapi suka pergi. Nah, karena kedekatan dan banyak waktu yang Anda gunakan bersama-sama, ada tidak memori yang paling Anda ingat, sebuah kejadian mungkin yang begitu, entah itu kejadian yang lucu atau mungkin mengharukan atau apapun itu yang menjadi kenangan yang spesial buat Pak Nur ketika bersama dengan almarhum? Ya, menurut saya yang paling mengesankan sampai saya merasa betul-betul kehilangan atas wafatnya Kiai Zainuddin ini adalah setiap hampir pertemuan dia itu merangkul dan membisikkan kita harus tetap istiqomah untuk memperbaiki keadaan umat. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Kiai sedih melihat itu ya, almarhum itu sedih melihat kejadian sekarang seperti apa? Dia punya pondok, dia punya pondok pesantren yang itu belum punya pondok pesantren, tapi belum realisir. Itu yang saya sedih. Pernah terakhir ngomong soal pondok ini? Iya, terakhir waktu terakhir saya itu masih ngomong bahwa ya apa saya membagi waktu ya untuk mengopen di pondok, sehingga nanti ada kader, karena dia kan merasa belum ada kader kan. Kader kalau cuma anaknya kan belum mumpuni kan, dia perlu punya kader di berbagai wilayah, berbagai daerah. Karena oleh beberapa orang disampaikan oleh beliau bahwa sampai hari ini belum ada membelek seindah beliau cara menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Artinya dia sadar bahwa dia perlu punya kader-kader yang banyak di Indonesia ini untuk bisa menyampaikan dakwah di seluruh Indonesia. Satu Zainuddin aja bisa goyang Indonesia, apalagi dengan 1000 Zainuddin kan. Tapi kemudian itu kan nggak laksana kan. Terus dia selalu mengatakan bagaimana cara saya nyampe ini. Nyampe itu misah, jadi tidak semuanya untuk pidato, tapi ada bagian waktu untuk mengupaya pendidikan ini. Ya saya untuk yang saya sedih, saya menyampaikan beliau bahwa ya Ustaz
Sampan itu pondoknya kalau seperti saya terlalu kecil. Di pondok Sampan ya Indonesia ini sudah. Terus jawab beliau? Oh ya jangan gitu dong, itu pondok itu pengen sendiri ya Pak. Karena saya itu makanya untuk menghilangkan kegelisahan beliau karena berulang kali itu pengen supaya dia punya sebuah kader. Sampai saya itu pernah menawarkan misalnya, apa gini aja deh, kita bikin kader di salah satu, kan pesantren saya ada 10, salah satu pondok saya itu bikin kader di situ deh, kader sampean. Tapi sebagai manusia kan dia mungkin juga tidak enak ya kalau orang lain kan, dia tetap ingin punya itu gitu. Tetapi waktunya sangat tersita oleh undangan dakwah itu yang. Dan Anda tahu persis ya, sampai detik kemarin itu sebelum dia akhir masih hidup itu masih penuh memang jadwal beliau. Oh ya, masih. Bagaimana malam itu aja dua tempat jam 1:30 baru sampai ke tempat saya. Ya. Nah sebelum beliau akhirnya jatuh sakit ya tanggal 4 Juli. Ya. Sebelumnya kesehatan beliau bagaimana kan? Saya melihat memang beliau kayaknya agak waktu datang ke tempat saya itu agak tidak seperti biasanya ya dia. Biasanya kalau datang ketemu lampu terus guyon guyonnya itu setengah kalau orang bilang kurang tidak so, dorong-dorongan apa gitu ya. Ini tidak gitu Pak. Itu ya kalau aja kayak orang yang sudah tua berubah lah ya. Dia kok lemes banget sih malas sih. Jangan diforsi dong. Merokok terus sih saya bilang gitu. Merokok terus. Dia suka ngingetin jangan merokok gitu. Saya sering jangan terlalu kuat ya ngerokoknya, nanti kita khawatir apa jantungnya apanya itu. Saya jawaban beliau pada dalam rokok gitu. Ya merokok itu kan makruh. Ya betul. Tapi kalau penyakit itu ya haram. Ya. Baik, terima kasih Mbak Geng ya, sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang, dan kami juga nanti akan menyampaikan kabar langsung dari kediaman almarhum Zainuddin MZ acara tahlilan ini. Dan kita akan kembali usai jeda berikut di Kabar Petang.